Terus bab kedua, qada qadar. Qada qadar ini prinsipnya sebetulnya enggak rumit-rumit. Cuma ingin menjelaskan agar manusia itu menghadapi kehidupannya itu dengan optimis. Bagaimana dia bisa berbuat ya, sesuai dengan pilihan dia ke arah kebangkitan. Terus hal-hal yang di luar kemampuan dia, bagaimana dia bisa menyikapi dengan sikap yang rela, ridho, sabar, pasrah. Oleh sebab itu kalau kita lihat pembahasan qada qadar itu dari dulu itu kalau bicara gerakan sholat, ya, berdiri, rukuk, sujud, membaca, sampai sekarang sama. Terus bicara keyakinan bahwasanya tidak akan terjadi di alam semesta ini termasuk pada diri manusia kecuali apa yang telah Allah takdirkan, itu juga sama keyakinannya. Apapun nggak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai sekarang sama. Nah, terus apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau generasi awal mereka itu melihat semua sudah ditentukan Allah. Berjuang mati, tidak berjuang mati, pergi ke medan perang juga berjihad akan mati juga kalau memang sudah Allah tentukan. Kalau belum itu akan kembali. Di rumah pun bisa juga begitu, mati juga. Kalau Allah takdirkan mati, lalu dia mikir, apa yang menghalang-halangiku untuk berjuang? Toh berjuang itu bukan sebab datangnya kematian. Lalu mereka mengerahkan potensinya untuk berjuang menghadapi apapun problem yang mereka hadapi. Generasi akhir itu sama keyakinannya, apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Ya, tinggal masalahnya akhirnya semangatnya lemah. Kalau sudah pasti terjadi, ngapain kita berjuang? Nah, ini yang ingin oleh Syekh Taqi luruskan. Masalahnya itu bukan pada perbuatan Allah ini sudah pasti terjadi, Allah tentukan. Bukan di situ. Tapi masalahnya itu sebetulnya masalah mas'uliyatul insan. Tanggung jawab manusia ini kayak apa? Ya, masalahnya di situ. Jadi rumit itu setelah terjadi pencampur adukan pembahasan. Jadi perbuatan manusia dicampur dengan perbuatan Allah, kemudian akal ikut bermain di dua sisi itu. Padahal dua sisi itu berbeda. Kalau perbuatan manusia itu bisa diindra manusia sehingga bisa menggunakan akal untuk berpikir. Adapun perbuatan dan sifat Allah itu di luar jangkauan indera manusia sehingga tidak bisa menggunakan akal untuk menghukumi. Ini kembali ke definisi berpikir kita perlu tegaskan. Jadi kalau realitasnya itu tidak dijangkau indera manusia, akal itu nggak berfungsi di situ. Berapa uang yang ada di dompet saya? Walaupun pinter kan, mikirkan, nggak bisa mikir itu. Saya aja juga nggak tahu berapa jumlahnya. Asal tahu ambil belanja. Tiba-tiba habis gitu aja. Itu bukan ranah dari akal. Sehingga kalau bicara perbuatan Allah, sifat Allah kita gunakan dalil akli, itu kesalahan. Dan ketika itu kemudian kita gabungkan dengan perbuatan manusia yang bisa dijangkau akal, akhirnya lucut benar bahas itu. Ngalih. Nggak bisa. Kesimpulannya akhirnya bermacam-macam. Jadi sinilah Syekh Taqi itu bagusnya itu menjelaskan akal itu sehingga semua masalah-masalah akidah yang rumit itu bisa selesai. Dengan sekedar apa? Membahas. Ini pembahasannya nggak bisa dengan menggunakan akal. Selesai. Cukup dipahami, diterima maknanya begitu saja. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Taqi di paragraf 3 di dalam kitab Nizamul Islam bab qada qadar. Bahwasanya pembahasan qada qadar yang dipertentangkan oleh kalangan mutakallimin. Kalau qada qadar yang di dalam nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu sudah selesai tadi sejak itu. Sejak awal bahwasanya tidak akan terjadi apapun di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah itu semua sudah nggak ada masalah.
Tetapi yang kita bahas dipertentangkan para filosof itu adalah asasnya itu tadi mencampur adukkan, tapi kita kemudian pisahkan supaya nggak tercampur aduk. Nah, ini kita pisahkan dari apa? Dari pembahasan apakah itu diciptakan Allah atau tidak. Jadi, laisa huwa fi'lul abdi. Itu pembahasan qadar itu bukanlah perbuatan hamba min kaunihi huwa alladzi yakhluquhu am Allah Ta'ala. Dari sisi apakah dia yang menciptakan, apakah Allah Ta'ala. Jadi bukan bahas itu. Kemudian bukan tentang ilmu Allah. Ya, bukan tentang iradah Allah. Ya, bukan tentang ini tertulis di Lauhul Mahfuz atau tidak. Jadi kita nggak bahas ini. Kalau ini jelas saja sudah. Apa yang terjadi itu tertulis di Lauhul Mahfuz sudah jelas. Jadi pembahasannya apa? Di sini adalah as-tsawab wal iqab 'alal fi'li. Pahala dan siksa atas perbuatan manusia itu loh. Dengan kata lain, tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya. Karena apa? Kalau penciptaan, kemudian kehendak dan lain sebagainya itu adalah sifat Allah, jangan diotak-atik sudah. Jadi bicara perbuatan manusia, dia itu bertanggung jawab atau tidak? Dia nanti terkena sanksi atau tidak? Jadi yang objek itu diributkan oleh para mutakallimin itu di situ sebetulnya. Sikap yang bagus disampaikan oleh Imam Muhammad bin Wasi al-Azdi, seorang tabi'in as-saghir, tahun 123 Hijriah wafat beliau. Beliau pernah ditanya pada masa gubernurnya itu Bilal ibnu Abi Burdah. Apa yang engkau katakan tentang qada dan qadar? Pendapat engkau bagaimana, Syekh? Maka beliau menjawab, ayyuhal amir, wahai amir, innallaha azza wa jalla la yas'alu yaumal qiyamah ibadahu an qada'ihi wa qadarihi. Allah itu pada hari kiamat itu tidak akan minta pertanggungjawaban, tidak akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang qada dan qadarnya Allah. Jadi perbuatan Allah itu bukan tanggung jawab manusia. Innama yas'aluhum an a'malihim. Allah itu hanya minta pertanggungjawaban terhadap perbuatan manusia itu sendiri. Manusia nggak dituntut bertanggung jawab atas apa yang Allah lakukan. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban, perbuatan dia sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita bicara perbuatan manusia sendiri, inilah jadi objek yang kita bahas. Bahwasanya manusia, kata Syekh Taqi, al-insanu ya'ishu fi dairatain. Manusia itu hidup di dalam dua daerah. Pertama, daerah yang yusaitiru 'alaiha. Manusia dominan di situ untuk berbuat, memilih. Manusia yang menentukan. Nah, ini akan dihisab. Nanti dijelaskan di kitab itu, baca aja sendiri ya. Kemudian yang kedua ada tusaitiru alaihi, daerah itu yang menguasai manusia. Manusia di situ tidak akan dihisab. Contoh-contohnya banyak sekali. Jadi penjelasannya sederhana begitu. Ada wilayah yang manusia itu tidak bisa punya pilihan, ada manusia itu diberikan pilihan. Nah, di dalam Al-Qur'an di situ ada dipisahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat misalnya awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha. Apakah ketika menimpa kalian suatu musibah atau kekalahan, padahal sebelumnya kalian sudah menimpakan kekalahan kepada mereka 2 kali lipat, yakni perang Badar. Ini kekalahan perang Uhud. Qultum anna hadza, kalian katakan dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah katakan, qul huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah kekalahan ini datangnya dari diri kalian sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi'iznillah.
Apa saja yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, yakni perang Uhud ini, fabi'iznillah, maka semua itu terjadi atas izin Allah. Waliya'lamal mu'minin, dan agar orang yang beriman itu mengetahui. Jadi di dalam ayat ini, satu sisi manusia diminta bertanggung jawab, sehingga ketika ada kekalahan itu datangnya dari mana? Min indi anfusikum. Ada pilihan-pilihan di situ untuk mengatur strategi, untuk kemudian ini pasukan pemanah tidak turun dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh manusia, dan itu menjadi sebab-sebab secara akli, sebab-sebab kekalahan. Tetapi Allah tegaskan di situ bahwasanya itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi i'tiqad, sisi tanggung jawab itu harus didudukkan dalam diri umat Islam. Jangan satu saja yang diambil. Karena dalam satu perbuatan itu kadang orang salah paham di sini. Yusaitiru 'alaiha, manusia itu bebas memilih, menguasai daerah tersebut. Seolah-olah orang kemudian bertanya, di mana iradah Allah Ta'ala dalam wilayah ini? Seolah-olah Allah nggak punya wewenang di sini. Padahal apapun yang terjadi, itu semuanya ada di dalam wewenang Allah, dalam iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala. Baik yang di sini maupun di sini. Yang menguasai maupun yang tidak dikuasai manusia. Ini tidak bebas sama sekali. Saya contohkan di sini. Misalnya si A mau berangkat pengajian atau tidak berangkat. Ini bisa kita katakan ini wilayah yang Allah beri si A ini pilihan. Kemudian ini berangkat misalnya, mau pakai motor, jalan kaki, atau naik taksi, maka itu juga wilayah yang Allah beri dia pilihan mau milih yang mana. Misalnya ketika mau naik motor, ternyata motornya hilang. Itu wilayah yang dia tidak diberi pilihan. Jadi itu di luar kemampuan dia. Kemudian dia milih jalan kaki. Nah ini milih jalan kaki itu wilayah yang dia mampu. Kenapa nggak naik taksi atau Gojek dan seterusnya. Ketika jalan kaki tiba-tiba misalnya dia ditabrak kendaraan. Nah ditabrak mobil atau motor itu di luar wilayah dia. Lalu misalnya dia dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Di rumah sakit dibawanya itu di luar wilayah dia. Tidak jadi ke pengajian, jadinya di rumah sakit. Itu wilayah yang dia tidak diberi pilihan. Dan jadi sekedar mau ke pengajian itu banyak rentetannya, ada wilayah yang dikuasai, ada yang tidak. Nah dalam kasus ini kita katakan si A ini berkehendak, sebetulnya ingin untuk pergi ke pengajian, cuma Allah itu punya keinginan yang lain. Jadi hal kecil kita berangkat ke pengajian itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Ta'ala. Hanya saja di sini perlu diketahui bahwasanya adanya pilihan-pilihan ini tetap diganjar oleh Allah Ta'ala. Jadi bab qada qadar ini menguatkan kita berhasil atau tidak. Tapi ketika kita sudah punya pilihan yang benar, itu tetap ada hitungannya. Salah pilih, itu tetap ada pengurangannya. Terakhir saya ingin sampaikan, ini riwayat di dalam Sirah Ibnu Hisham. Saat para sahabat itu berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah SAW mengabarkan para panglima perang Mu'tah itu telah ada di surga. Jadi Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, rahimahumullah, itu sudah wafat, sudah ada di surga, naik singgasana. Tapi kata Rasulullah, dan aku lihat Abdullah bin Rawahah itu juga di sana, tapi singgasananya miring. Maka seorang sahabat bertanya, mengapa Abdullah bin Rawahah itu miring singgasananya? Rasulullah mengatakan, madaya wa taraddada Abdullah ba'dat taraddud tsumma madha. Yang dua orang itu mereka maju berperang tanpa ragu. Kemudian Abdullah bin Rawahah itu ada taraddud, ada ragu sedikit. Ya, melihat dua rekannya itu sudah terbunuh, ini kayak apa ini? Ada keraguan sedikit.
Tapi kemudian summa madha, kemudian maju juga dan juga syahid juga. Itu pun hanya sekedar ada keraguan sedikit. Itu nggak sama dengan yang berjuang mantap, itu nggak sama. Apalagi niatnya itu sudah nggak berjuang lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam kondisi paling optimal.